Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM Customer Relationship Management. Pada video kali ini saya akan membahas satu hal yang sangat penting, yaitu 10 alasan mengapa kita mesti implementasi CRM. Teman-teman, dalam CRM intinya adalah bagaimana kita memperlakukan customer dengan baik, memperlakukan customer sesuai dengan profil masing-masing customer, sehingga hasilnya adalah mereka happy, mereka puas, kemudian hubungannya baik, dan endingnya adalah mereka beli lagi, atau kita sebut dengan customer loyal. Nah, intinya dalam CRM kita punya customer, punya database customer, kemudian customer kita lakukan analisa portofolio, mulai dari ada customer kelas A, kemudian ada customer kelas B, kelas C, kemudian ada customer yang belinya banyak, customer yang belinya medium, customer yang belinya sedikit, ada customer aktif, customer pasif, customer yang menggunakan 2 produk, 5 produk, 1 produk, dan seterusnya. Intinya customer kita analisa. Nah, dari hasil analisa itu, kalau dalam strategi CRM teman-teman, maka kita menentukan benefit apa yang akan kita berikan kepada masing-masing pelanggan atau masing-masing segmen pelanggan tadi. Nah, benefit itulah yang kita sebut dengan value proposition yang akan kita delivery melalui kegiatan, yaitu loyalty program. Nah, dulu dalam loyalty program itu ada 4, tujuannya adalah untuk relationship, recovery, retention, dan juga referral. Nah, itu CRM. Nah, sekarang kita bahas 10 alasan pentingnya implementasi CRM. Alasan pertama teman-teman, bahwa relationship itu unik. Mengapa relationship itu penting? Bahwa alasan untuk pelanggan itu tetap loyal menggunakan produk kita, salah satu alasan kuatnya adalah karena hubungan yang baik. Ya, selain value yang kita berikan, selain brand kita yang baik, faktor relationship ini menjadi sangat penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Mungkin produknya sama, harganya, kualitasnya sama, kemudian mereknya bisa jadi mirip-mirip gitu ya spesifikasinya, tapi yang satu dijual dengan hubungan yang baik, yang satu bahkan perusahaan itu tidak mengenal pelanggannya, maka harga yang sama bisa jadi berpaling kepada yang hubungannya baik gitu. Sehingga relationship ini menjadi kunci yang sangat penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Dan teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM? Karena relationship itu diajarkan dengan sangat baik di dalam CRM. Bagaimana kita membangun relationship, bagaimana menciptakan level hubungan, dari hubungan yang finansial, kemudian emosional, struktural, kemudian bisnis, dan seterusnya. Jadi CRM mengajarkan bagaimana kita membangun relationship. Nah, itu alasan pertama mengapa kita mesti implementasi CRM. Nah, teman-teman, kemudian alasan kedua, bahwa dalam bisnis kita harus mengenal pelanggan dengan sangat baik. Ingat bahwa dengan mengenal pelanggan, maka kita tidak perlu khawatir dengan adanya kompetisi. Selama kita mengenal pelanggan kita lebih baik, maka kita bisa memenangkan persaingan. Nah, istilahnya seperti itu. Maka ini menjadi alasan mengapa kita mesti implementasi CRM, bahwa kita harus mengenal pelanggan dengan sangat baik. Karena dengan mengenal pelanggan dengan sangat baik, maka kita bisa memberikan benefit sesuai dengan apa yang mereka mau. Ingat, kunci dari peningkatan level customer dari beli pertama kali, kemudian jadi repeater, kemudian loyal, kuncinya adalah ketika kita bisa memberikan benefit. Nah, CRM mengajarkan kita bagaimana kita mengenal pelanggan dengan baik. Nah, itulah pentingnya kita implementasi CRM. Itu alasan kedua dari 10 alasan mengapa kita mesti implementasi CRM. Nah, itu tadi adalah alasan kedua, bahwa kita harus mengenal pelanggan dengan sangat baik. Dan CRM mengajarkan bagaimana kita membangun database agar kita bisa mengenali pelanggan dengan baik. Nah, itu pentingnya implementasi CRM yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, alasan mengapa kita penting untuk implementasi CRM, bahwa kita harus menawarkan produk yang benar. Nah, teman-teman, dalam CRM kita ada namanya analytical CRM, sehingga kita tahu
profil potensi masing-masing pelanggan. Pelanggan mana yang bisa ditingkatkan, pelanggan mana yang memiliki potensi baik, pelanggan mana yang bisa di upselling, cross selling, maka kita bisa menawarkan produk yang sesuai kepada masing-masing profil pelanggan. Itu dengan cara kita implementasi CRM. Misalnya ada customer yang baru menggunakan satu produk, sudah menggunakan 2 produk, yang satu produk kita bisa cross selling untuk menawarkan produk yang lain yang sesuai dengan produk yang digunakan sebelumnya, itu disebut cross selling, dan seterusnya. CRM mengajarkan kita bagaimana kita membuat penawaran, membuat benefit, membuat value proposition sesuai dengan potensi atau profil masing-masing pelanggan. Nah, itu pentingnya kita implementasi CRM. Yang ketiga dan alasan keempat teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM adalah hukum Pareto Law. Jadi 20% pelanggan memberikan kontribusi 80%. Nah, artinya apa? Artinya ada customer-customer yang ada di piramida atas ini memiliki peran atau kontribusi yang sangat penting. Bagaimana kita memperlakukan pelanggan yang di piramida atas, bagaimana kita memperlakukan customer di piramida tengah, dan bagaimana kita memperlakukan customer di piramida bawah. Bahkan di beberapa bisnis 5% customer memberikan kontribusi 85% omset perusahaan. Bayangkan kalau kita kehilangan 5% customer yang di atas ini, kita bisa kehilangan 85% bisnis. Nah, CRM mengajarkan kita bagaimana melakukan segmentasi pelanggan dan melakukan analisa pelanggan, sehingga kita tahu customer di piramida atas, customer yang kontribusinya besar, customer yang kontribusinya sedang, dan seterusnya. Itu CRM memungkinkan kita untuk mengetahui hal itu, sehingga kita tidak salah bersikap. Customer di piramida atas kita harus berikan perhatian dengan sangat baik, karena bisnis kita ada di sana. Nah, itu tadi alasan keempat mengapa kita mesti implementasi CRM. Kemudian alasan kelima teman-teman, 68% pelanggan pergi tidak menggunakan produk dan jasa kita lagi karena layanan yang buruk. Nah, bayangkan di bisnis teman-teman masing-masing bagaimana kita memperlakukan pelanggan kita sebaik apa. Karena datanya bahwa 68% pelanggan pergi karena bad services, layanan yang buruk, tidak ada interaksi, kemudian tidak memberikan reward, tidak after sales service-nya tidak baik, dan seterusnya. 68%, besar sekali. Dan artinya kalau misalnya kita bisa memperbaiki layanan, kemudian bisa memperbaiki services tadi, maka kita punya potensi untuk mempertahankan 68% pelanggan itu terus menggunakan produk dan jasa kita. Dan CRM mengajarkan bagaimana kita melakukan kontak manajemen. Ya, ada customer yang kita hubungi sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali, ada yang di visit, ada yang diundang di event, ada yang lewat WhatsApp, kemudian ada yang lewat SMS, dan seterusnya. Itu namanya kontak manajemen. CRM mengajarkan kita bagaimana kita melakukan kontak manajemen supaya kita bisa memberikan perhatian sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Ingat, kalau misalnya semua pelanggan kita berikan porsi yang sama, maka effort, biaya, tenaga kita maka akan banyak yang mubazir. Karena dalam CRM $1 1 service, artinya customer yang memberikan kontribusi besar, kita berikan perhatian, apresiasi yang besar. Begitu pula dengan customer yang memberikan kontribusi kecil, ya porsinya kita sesuaikan, tetap diberikan perhatian, hanya prioritasnya berbeda-beda. Nah, itu alasan ke-5. Dan alasan ke-6 teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM? No data, no business. Ya, jangan sampai kita membuat program, membuat penawaran, membuat loyalty program tadi dasarnya adalah asumsi atau ikut-ikutan. Kompetitor melakukan program promo, kita ikut. Kompetitor melakukan program poin, kita ikut. Kompetitor ada diskon, kita ikut. Bukan berdasarkan profil dari pelanggan. Itulah mengapa betapa pentingnya data, supaya kita tidak salah membuat program, tidak salah membuat penawaran, tidak salah memberikan treatment, dan akhirnya kita tidak salah memberikan alokasi budget, sehingga tidak ada budget yang mubazir. Dan event pun
buat program kegiatan itu juga tepat sasaran. Nah, itulah pentingnya kita memiliki data, karena CRM memiliki data. Dengan implementasi CRM kita memiliki data kita lakukan analisa, dari hasil analisanya itu kita bisa memaksimalkan bisnis. Nah, CRM mengajarkan bagaimana kita memaksimalkan bisnis dengan menggunakan data. Itu, nah, no data, no business, itu alasan ke-6. Dan yang ke-7 teman-teman, alasan pentingnya kita implementasi CRM adalah closing rate meningkat ketika kita implementasi CRM. Bahwa closing rate itu dipengaruhi oleh 4 hal. Closing rate itu adalah ketika kita menawarkan kepada 100 orang, 10 beli, artinya closing rate kita 10 per 100 berarti 10%. Menawarkan kepada 100 orang, 5 yang beli berarti 5 per 100, closing rate kita adalah 5%. Nah, implementasi CRM itu akan meningkatkan closing rate. Bahwa closing rate itu dipengaruhi faktor pertama adalah program atau produk atau layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Selama program, produk, layanan itu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan, maka kemungkinan akan dibeli, kemungkinan akan digunakan lebih tinggi, sehingga closing rate-nya meningkat. Nah, yang kedua adalah faktor pelanggan. Siapa yang kita tawarkan, siapa yang kita berikan layanan, itu adalah pelanggan yang kita sasar. Nah, itu akan menentukan seberapa tinggi closing rate-nya. Semakin tepat sasaran, semakin tinggi closing rate-nya. Ya, kalau misalnya kita memasarkan produk untuk memperbaiki tensi darah, maka customer-customer yang memiliki tensi tinggi atau masalah dengan tensi yang kita tawarkan, maka closing rate-nya akan meningkat. Kita menjual produk pengencer darah kepada customer yang punya potensi jantung dan stroke, maka closing rate-nya akan meningkat. Nah, itu meningkatkan closing rate yang kedua. Nah, yang ketiga, meningkatkan closing rate itu dipengaruhi oleh siapa yang menawarkan, SDM. Nah, SDM berarti kompetensi SDM itu, kemudian jam terbang dan seterusnya. Dan faktor keempat untuk meningkatkan closing rate adalah relationship. Ingat, kita jualan kepada 100 orang yang sama sekali belum pernah ketemu, dengan jualan kepada 100 orang yang teman mancing, biasa ditelepon, biasa dilayani, maka kemungkinan closing rate-nya akan lebih tinggi kepada customer-customer yang relationship-nya baik. Dari 4 faktor yang mempengaruhi closing rate tadi, itu ada semua dalam CRM. Bagaimana kita membuat program yang sesuai, itu diajarkan di CRM. Kemudian bagaimana kita menyasar customer, itu diajarkan di CRM karena kita melakukan segmentasi pelanggan, melakukan profiling pelanggan. Kemudian bagaimana kita membangun relationship, itu diajarkan di CRM. Maka implementasi CRM, mau nggak mau, 3 faktor meningkatkan closing rate semuanya ada di dalam implementasi CRM. Alasan ke-8 teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM adalah dalam bisnis sebenarnya kita tidak perlu banyak pelanggan, ya tergantung targetnya sebenarnya, maksudnya tergantung target totalnya. Tapi sebenarnya hanya perlu beberapa klien besar, hanya perlu beberapa customer kelas A, customer premium yang kita miliki, maka itu sudah menutup bisnis kita. Maka tadi di depan kita sudah belajar mengenai Pareto, bahwa kalau misalnya kita memiliki customer-customer di piramida atas, 5% customer mengkontribusi 85% bisnis, 20% customer memberikan kontribusi 90% bisnis, maka sebenarnya customer piramida atas lah itu yang sangat kita perlukan. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman punya bisnis B2B, pelatihan misalnya. Pelatihan itu bisa jadi teman-teman cukup memiliki 2 klien besar atau 3 klien besar, udah nutup tuh targetnya. Ya, karena 1 klien besar bisa jadi setahun order berapa puluh kelas dan seterusnya, maka cukup memiliki beberapa klien besar. Nah, CRM itu mengajarkan bagaimana kita melakukan analisa customer lifetime value, artinya kita memilah-milah atau kita melakukan segmentasi berdasarkan value masing-masing pelanggan. Nah, sehingga customer yang value-nya besar, customer yang value-nya besar, itu yang menjadi target untuk kita manage dengan sangat
baik. Itu alasan ke-8. Alasan berikutnya teman-teman mengapa kita penting untuk implementasi CRM adalah referensi itu penting ya, apalagi kita sekarang di zaman keterbukaan informasi. Review itu menjadi acuan dari seseorang ketika ingin membeli produk tertentu melalui platform digital. Maka selain harga dilihat, kemudian reviewnya pasti kita lihat. Maka komentar positif, referensi itu menjadi sangat penting. Dan teman-teman, CRM memungkinkan kita memiliki customer yang relationship-nya baik, memiliki kepuasan tinggi, tidak ada masalah dengan produk. Nah, ini memiliki potensi untuk mereka merekomendasikan kepada orang lain. Nah, ingat dalam CRM kita ada strategi 4R, relationship, retensi, kemudian referral dan recovery. Nah, referral ini menjadi sangat penting dan CRM mengajarkan bagaimana kita menjalankan program referral itu. Ingat, customer yang mau merekomendasikan atau mau mereferensikan adalah ketika dia tidak ada masalah dengan produk dan layanan kita, hubungannya sangat baik, sudah lama berbisnis dengan kita, maka ada kemungkinan dia akan merekomendasikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Nah, itu alasan ke-9 teman-teman, dan CRM mengajarkan strategi referral ini. Dan yang ke-10 teman-teman, intinya bahwa yang ke-10 ini effort untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan effort untuk kita memaintain pelanggan yang ada. Bahkan kalau misalnya pelanggan itu sudah pindah ke kompetitor, itu berarti kita harus recovery, merayu lagi supaya akhirnya balik lagi. Biayanya bisa 50 kali sampai 100 kali lebih mahal dibandingkan kalau misalnya kita maintain pelanggan yang ada. Bayangkan kalau misalnya untuk kita mencari pelanggan baru, kita dengan cara melakukan pameran. Kalau di Jakarta misalnya kita buka kegiatan di PRJ 1,5 bulan, sewa stand, sewa SPG, bla bla bla, operasional bisa ratusan juta hanya untuk mencari pelanggan baru. Bayangkan biaya itu digunakan untuk maintain pelanggan yang ada. Maintain pelanggan yang ada kan dengan WA, dengan program loyalty, dengan misalnya event gathering dan seterusnya, itu jauh lebih murah dibandingkan kita harus mencari pelanggan yang baru, apalagi pelanggan yang sudah pindah ke kompetitor. Untuk ditarik lagi biayanya akan jauh lebih mahal. Nah teman-teman, itu adalah 10 alasan mengapa implementasi CRM itu penting untuk kita lakukan. Dan yang tadi yang ke-10, CRM mengajarkan kita melakukan bisnis jangka panjang berbasis relationship. Jadi teman-teman, nah itu adalah 10 hal, mulai dari yang pertama tadi relationship itu unik, kemudian kita harus mengenal pelanggan, kita harus menawarkan produk yang benar, kemudian ada hukum Pareto, dan yang kelima adalah 68% pelanggan pergi karena layanan yang buruk, yang keenam adalah no data no business, nomor 7 adalah closing rate meningkat karena implementasi CRM, ke-8 adalah sebenarnya kita hanya perlu beberapa klien besar saja, dan yang ke-9 adalah referensi itu penting, dan yang ke-10 adalah mencari pelanggan baru itu jauh lebih mahal dibandingkan kita memaintain pelanggan yang ada. Nah itu 10 alasan mengapa kita mesti implementasi CRM, strategi CRM, strategi Customer Relationship Management. Nah dengan demikian saya berharap ini bisa menjadi atau membuka wawasan atau menjadi insight bagi teman-teman semuanya, sehingga oh iya kalau begitu saya harus implementasi CRM. Kalaupun sekarang sudah implementasinya diperbaiki sehingga 10 alasan tadi semuanya bisa kita oke, ini sudah. Baik teman-teman, itu video kali ini, semoga bermanfaat untuk bisnis teman-teman masing-masing bisa diterapkan. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.